Terima kasih Anda masih setia di channel Pastor Kampung Top. Apa kabar Anda hari ini? Apakah Anda sehat dan bahagia? Ya, saya percaya Anda dalam keadaan sehat dan bahagia. Depan sana. Iya, Bapak. Handphone. Jaket merah. Untuk pemeriksaan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pertanyaan? Siapa yang tidak mengenal Rizik Syihab? Ia adalah sosok fenomenal di Indonesia. Pemimpin FPI ini berhasil membentuk kelompok 212 yang selalu berada di balik berbagai tindakan-tindakan intoleransi dan pengumpulan massa untuk demo dalam rangka menekan pemerintah ketika mengambil keputusan-keputusan hukum. Ini bukan sebuah rahasia. Rizik Syihab yang oleh kelompoknya dianggap imam besar kerap kali melontarkan pendapat-pendapat yang sulit dinalar oleh akal sehat manusia pada umumnya. Bahkan kerap kali, secara terang-terangan, ia mengintimidasi, seolah-olah hukum tidak lagi bertaji untuk dia. Pun demikian, ternyata Rizik Syihab hanyalah seorang manusia biasa. Selama 3 tahun ia menikmati pelarian di Arab Saudi atas kasus hukumnya. Jauh dari negara ini, bukan berarti para pengikut setianya melupakan dia. Justru rasa kangen untuk Rizik Syihab agar bisa bersua segera semakin besar. Lihat saja bagaimana mereka menuntut pemerintah agar memulangkan Rizik Syihab di negara Indonesia. Lihat saja kepulangan Rizik Syihab di Indonesia disambut secara meriah oleh kelompoknya. Bahkan fasilitas-fasilitas umum dirusak dan aktivitas warga terpaksa harus lumpuh sementara karena lautan manusia yang menyambut sang imam besar. Rizik Syihab disambut bak seorang pahlawan yang pulang dari medan perang. Kita tidak tahu entah apa yang diperangi oleh seorang Rizik Syihab. Pulang ke Indonesia bukannya seorang Rizik Syihab bersyukur kepada pemerintah karena telah bersedia menerimanya kembali. Malah ia berulah lagi. Ia melanggar protokol kesehatan dan mengumpulkan massa di Petamburan pada masa pandemi COVID-19. Alhasil, negara tidak mau dianggap sebagai institusi lemah. Melalui institusi kepolisian, negara menunjukkan kewibawaannya. Rizik pun ditetapkan sebagai tersangka. 2 kali mangkir dari panggilan kepolisian. Pada panggilan ketiga, Polda Metro Jaya memberikan 2 pilihan kepada dia. Menyerahkan diri atau tamat untuk selamanya. Ternyata bagi seorang Rizik Syihab, dunia ini masih sangat berharga untuk dinikmati. Sehingga Sabtu 12 Desember 2020 ditemani pengacaranya, ia datang di Polda Metro Jaya. Rizik pun diperiksa secara estafet dan pada akhirnya kepadanya diberikan penghargaan besar. Dia dikenakan pakaian orange dan tangannya diborgol. Sebagai tersangka, Rizik Syihab kini telah mendiami tempat barunya di sebuah penjara, di mana dia barangkali akan merenungkan semua sikapnya selama ini. Ya, semoga saja.
Apakah penetapan status baru Rizik Syihab sebagai tahanan, berbagai kasus-kasus intoleran yang selama ini dipertontonkan hebat di Indonesia akan segera berakhir? Tidak ada yang tahu. Yang jelas bagi kita, peristiwa Rizik Syihab mengajarkan kepada kita bagaimana mestinya kita berlaku sebagai warga negara Indonesia yang baik. Warga negara yang baik selalu memikirkan apa yang bisa saya berikan untuk negaraku. Plato, seorang filsuf Yunani kuno, mengatakan, manusia-manusia yang berkualitas adalah mereka yang memiliki cinta di dalam hatinya. Ya, negara manapun menghendaki agar warganya adalah orang-orang yang berkualitas dalam banyak segi aspek kehidupan. Ukurannya adalah seberapa besar cinta yang Anda miliki dalam hati Anda untuk Anda bagikan bagi negara ini. Kedaulatan negara kita dan pengakuan atasnya sebagai negara hukum sama dengan negara-negara lain di dunia ini tentu tidak diraih dengan cara-cara yang instan. Negara ini berdiri di atas cinta yang berkobar yang diberikan oleh para pejuang yang kita sebut sebagai pahlawan-pahlawan. Cinta kita kepada negara ini terwujud dalam pengabdian diri yang tulus ikhlas. Penerimaan kebinekaan, keberagaman sebagai realitas keindonesiaan kita. Membangun dialog dengan semua orang sebagai sebuah semangat universal. Dan berbagai tindakan-tindakan terpuji lainnya yang bisa kita lakukan untuk membangun negara ini. Kegaduhan, kekisruhan, intoleransi, intimidasi, dan apapun wujudnya itu tidak pernah memberikan sumbangsi positif bagi pengembangan negara dan kepentingan publik. Justru sebaliknya, intimidasi, kekisruhan, demo hanya merusak tatanan-tatanan baik yang selama ini sudah dibangun dan sudah dibentuk dengan baik. Mari kita belajar dari peristiwa Rizik Syihab bahwa masing-masing kita harus memberikan sumbangsi yang baik bagi negara ini, bukan justru menjadi masalah bagi negara ini.